itu harus ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, agar terjadi interaksi, maka perlu pendidik itu memiliki kemampuan juga kearifan dalam menggunakan pendekatan, metode, strategi yang dilakukan agar interaksi antara pendidik dan peserta didik itu terjalin. Sering kita dapatkan di kelas-kelas atau di ruang-ruang pembelajaran, interaksi itu tidak ada. Gitu. Kenapa interaksi tidak ada? Nah, itu karena strategi, pendekatan, metode itu tidak tepat digunakan di dalam pembelajaran. Sehingga tujuan akhir dari pembelajaran yaitu harapan ya agar teori ilmu yang kita berikan ke siswa atau ke mahasiswa, kemudian pemahaman, kemudian nilai, skill yang didapatkan oleh siswa itu tidak tercapai. Maka disinilah pentingnya pendekatan, kemudian metode ya, strategi yang kita pilih, yang kita rencanakan di dalam pembelajaran yang akan kita praktekkan di kelas. Sehingga dengan pemilihan pendekatan, metode, strategi yang tepat, maka interaksi antara pendidik dan peserta didik akan terjalin. Kemudian tujuan akhir dari pembelajaran, teori dan praktek itu akan tercapai oleh siswa kita. Nah, kaitannya dengan perubahan dunia seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, maka pemilihan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran PAI juga itu sangat penting. Kalau kita menggunakan pendekatan, metode, strategi yang konvensional ya, bisa dikatakan konvensional, maka hasil akhir yang akan diterima oleh siswa juga akan model-model lama gitu ya. Bukan cara-cara baru. Maka disinilah perlu pendekatan multidisipliner supaya supaya teori-teori, ilmu-ilmu, kemudian pemahaman, skill yang kita latihkan atau kita berikan kepada siswa itu juga selaras dengan tuntutan-tuntutan perubahan yang begitu cepat ya. Nah, kemudian apa saja materi ya yang diajarkan di dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ini saya merujuk kepada kurikulum PAI yang baru ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama lewat keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Nah, di awal kemunculan KMA atau keputusan Menteri Agama tentang materi di dalam pembelajaran PAI ini sempat menuai kontroversi ya. Karena apa? Karena ada sebagian pihak yang salah membaca surat edaran dari Menteri Agama ya, bahwa KMA nomor 183 ini menggantikan KMA sebelumnya. Nah, di pemahaman beberapa masyarakat itu menyangkanya bahwa pembelajaran PAI dan bahasa Arab dihilangkan gitu. Padahal yang dihilangkan atau diganti itu kurikulumnya ya, bukan pembelajarannya. Pembelajaran bahasa Arab dan PAI-nya tetap ada, gitu, tetapi dengan kurikulum yang baru. Nah, di KMA ini pembelajaran PAI itu mencakup 4 mata pelajaran ditambah 1 mata pelajaran keahlian, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, kemudian Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sementara bahasa Arab itu masuk di materi atau mata pelajaran keahlian. Nah, inilah materi-materi yang akan diajarkan oleh kita, guru-guru PAI, ya, guru-guru madrasah, kepada peserta didik di kelas. Nah, secara konten materi, isi materi yang akan kita ajarkan, ini kan hanya satu disiplin keilmuan ya, yaitu ilmu agama Islam yang mencakup Al-Quran Hadis, Akidah, Fikih, SKI, Sejarah Islam. Nah,
Kalau pendekatan atau strategi atau metode yang kita gunakan di dalam kita ngajar mapel PAI kepada siswa ini hanya monodisiplin, maka siswa hanya akan mendapatkan ilmu-ilmu ini saja tanpa tahu bagaimana konteks ilmu ini dalam kehidupan, bagaimana manfaat dari ilmu-ilmu ini dalam menghadapi perubahan zaman tadi itu, yang sangat cepat dan sangat kompleks itu. Nah, tetapi ketika pendekatan pembelajaran PAI yang kita lakukan itu multidisiplin dengan melibatkan ilmu-ilmu lain gitu, ilmu-ilmu yang berkaitan ya, maka materi PAI yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama itu akan menjadi landasan kita, akan menjadi pegangan ya, akan menjadi norma kita bagaimana generasi Islam atau generasi kita menghadapi perubahan dunia ini dengan berlandaskan pada nilai-nilai normatif itu. Nah, maka disinilah ya pentingnya kita sebagai guru, sebagai pendidik itu untuk menggunakan pendekatan multidisipliner dalam mengajarkan materi-materi PAI ini. Supaya apa? Supaya siswa itu tidak hanya mendapatkan ilmu ini saja, tapi bagaimana kaitannya yang luas gitu ya. Sehingga seorang guru atau seorang dosen atau seorang pendidik, terutama untuk mata pelajaran PAI, saya kira saat ini ya tidak hanya wajib menguasai materi-materi atau mata pelajaran yang akan diajarkannya atau yang menjadi tugas ngajarnya. Tetapi seorang pendidik di zaman milenial ini yang menghadapi generasi Z seperti tadi dikemukakan oleh Bapak Arif ya, itu juga harus menguasai ilmu lain, skill lain gitu. Nah, sehingga mungkin pembidangan dalam ilmu itu misalkan saya mencontohkan perbedaan profesor dengan wartawan ya. Jadi kalau profesor itu menguasai satu bidang ilmu tapi mendalam, sementara wartawan menguasai berbagai macam ilmu tapi ya tahu dikit-dikit ya tahu. Nah, saat ini di era milenial saya kira perlu keahlian profesor dan wartawan yang digabungkan gitu. Jadi di samping kita menguasai materi-materi pembelajaran PAI, juga kita mengetahui ilmu-ilmu lain yang ada relevansinya atau ada kaitannya dengan materi PAI yang akan kita ajarkan. Nah, ini saya gambarkan ya bahwa pembelajaran PAI yang pertama itu harus ada interaksi ya. Sebagai proses di kelas gitu, interaksi antara seorang guru dengan seorang siswa harus terjalin, jangan satu arah ya, jangan satu arah, tetapi harus berinteraksi antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Nah, agar ada interaksi yang baik, maka perlu metode, perlu strategi, perlu pendekatan sebagai instrumen dalam pembelajaran. Pendekatan multidisipliner ini yang saya kira menjadi pilihan bagi guru sekarang, sehingga interaksi kemudian pembelajaran yang terjadi di kelas itu hidup ya, hidup tidak hanya memberikan ilmu dari satu sisi, tapi dari beragam perspektif ya, beragam sudut pandang. Nah, jika kita mampu menerapkan pendekatan multikultural multidisipliner ya, mohon maaf, di dalam pembelajaran ini, maka tujuan ideal dari sebuah pembelajaran yaitu teori, praktek, kemudian penguasaan siswa tidak hanya kepada pengetahuan ya, tidak hanya IQ, tetapi juga nilai-nilai moral, EQ ya, dan skill. Keahlian-keahlian itu akan tercapai. Siswa dibuka wawasannya dengan beragam perspektif, dengan beragam disiplin keilmuan. Kemudian skillnya juga terlatih gitu. Saya kira ini ya hakikat dari
tujuan pembelajaran PAI yang harus dipraktekkan oleh guru zaman sekarang. Baik, selanjutnya pertanyaannya, kenapa pendekatan multidisipliner itu perlu kita terapkan di dalam pembelajaran PAI? Yang pertama, pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam atau PAI dengan multidisipliner itu mampu memberikan pencerahan pengetahuan dan wawasan yang komprehensif, yang holistik. Tidak sepotong-sepotong ya. Misalkan kita mempelajari Quran hadis, tidak hanya Al-Quran hadis saja, sepotong-sepotong. Tidak dikaji dari sudut pandang fikihnya seperti apa, dari sudut pandang sejarahnya atau asbabun nuzulnya seperti apa. Lalu bagaimana kaitannya dengan kehidupan, ya, kehidupan sosial, kehidupan budaya masyarakat, kaitannya dengan misalkan pandemi COVID-19 ya, sehingga sepotong-sepotong, tidak komprehensif. Nah, PAI, pembelajaran PAI dengan pendekatan multidisipliner itu juga tidak kaku ya. Wawasannya terbatas sehingga menjenuhkan, membosankan dan membelenggu pengetahuan serta wawasan siswa. Itu kalau monodisiplin. Tapi kalau multidisiplin, siswa kita akan dibuka wawasannya dengan berbagai perspektif, contoh-contoh dalam kehidupan ya. Sehingga ketika kita mengajar Al-Quran hadis, tidak hanya mengajarkan tafsir saja, tapi bagaimana kontekstualisasi sosialnya, ya, budayanya, ekonomi, dan sebagainya. Itu yang pertama. Maka penting ya, agar wawasan siswa kita itu dibuka. Terus yang kedua, ini saya mengutip Prof. Musa Asy'ari ya, bahwa masalah yang kita hadapi saat ini itu sangat multidimensional. Misalkan COVID-19 itu masalah kesehatan saja, atau juga ekonomi. Kan multi ya, multidimensional itu problem yang ditimbulkan oleh COVID itu. Juga masalah pendidikan. Dengan adanya COVID-19, pendidikan jadi bermasalah. Jadi sangat multidimensional ya masalah yang kita hadapi, apalagi di era modern saat ini. Nah, maka pendekatan tunggal di dalam pembelajaran, pendekatan tunggal dalam pembelajaran PAI itu akan membatasi siswa. Siswa nanti dengan ilmu yang mono itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah kehidupan mereka secara tepat dan secara benar. Tapi dengan kita memberikan wawasan yang multidisipliner, maka siswa kita akan terbuka wawasannya, pemahamannya, juga keahliannya, sehingga ketika terjun ke dalam kehidupan, maka mereka akan cakap ya, akan cakap memilih, merespon masalah-masalah yang dihadapinya yang sangat kompleks itu. Nah, yang ketiga, dengan pendekatan multidisipliner dalam pembelajaran juga akan memberikan pengayaan kepada siswa kita tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang variatif ya, yang variatif, tidak satu satu cara atau satu langkah, tapi berbagai langkah gitu. Jadi ada plan A, ada plan B, ada plan C gitu ya. Kalau misalkan kita mengkaji satu materi fikih misalkan, di dalam sholat Id ya, Idul Adha atau Idul Fitri itu kan ada sunnah ketika kita berangkat mau melaksanakan sholat Id lewat jalan yang satu, maka pulangnya kita sunnahnya ya melewati jalan yang berbeda dengan jalan yang tadi kita berangkat. Nah, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita ya dari hukum fikih tadi itu, bahwa di dalam kehidupan ketika kita mendapat satu masalah, kita harus kreatif itu mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, maka disinilah ya pentingnya kita memilih pendekatan multidisipliner dalam pembelajaran PAI, sehingga kita memberikan wawasan kepada siswa kita tentang cara menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, apa saja pendekatan
multidisipliner yang bisa kita gunakan ya di dalam pembelajaran PAI. Sebenarnya ada banyak ya, ini saya beberapa saja menyampaikan. Yang pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis itu berbasis pada rasio atau akal ya. Ini penting karena Al-Quran sendiri memberikan penghargaan kepada akal dan orang-orang yang berpikir. Terus yang kedua, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional itu menekankan pada segi kemanfaatan sebuah ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kita ya mungkin seringkali ya dalam mengajarkan sebuah ilmu itu hanya berhenti pada materi ilmu itu saja tanpa bertanya sebenarnya ilmu ini apa manfaatnya untuk siswa kita. Ilmu ini nanti kalau digunakan siswa dalam kehidupan itu seperti apa. Nah, dengan pendekatan fungsional itu kita akan memberikan pemahaman kepada siswa tentang manfaat atau guna dari ilmu yang kita pelajari, khususnya dalam merespon atau menghadapi kehidupan gitu ya. Itu pendekatan fungsional. Lalu ada pendekatan sosiologi dan antropologi. Ini penting juga kita pakai di dalam pembelajaran PAI karena apa? Karena siswa kita, mereka nanti ketika terjun ke masyarakat ya, itu akan menghadapi kehidupan sosial, kehidupan budaya yang perlu direspon ya, dengan keahlian-keahlian itu. Maka dengan pendekatan sosiologi antropologi itu penting kita memberikan pemahaman pada siswa kita tentang apa gunanya atau bagaimana cara menggunakan materi PAI dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, dan yang terakhir adalah pendekatan sejarah. Ini pendekatan sejarah menekankan pada genealogi historis, pada asal mula ya, asal mula sebuah ilmu. Kalau dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, suatu ayat ya. Dalam hadis asbabul wurud, suatu ayat. Karena tanpa pemahaman sejarah seperti ini, kadang banyak sekali yang salah paham ya mengenai pemahaman suatu ayat atau suatu hadis atau suatu ilmu. Nah, maka pendekatan sejarah penting. Ini saya kira beberapa pendekatan yang mesti kita pakai di dalam melaksanakan pembelajaran PAI ya, sehingga materi-materi PAI yang kita ajarkan itu lebih kaya ya, dipandang dari berbagai sudut gitu, dari berbagai perspektif atau dari berbagai sudut pandang. Nah, dengan pendekatan multidisipliner ini maka kita tadi ya, terutama dalam pembelajaran PAI, kita tidak hanya mempelajari agama secara normatif saja, hanya mempelajari Quran, hadis, fikih secara normatif, tetapi kita juga dengan pendekatan filosofis tadi, kita membuat landasan berpikir atas pemahaman norma-norma agama atau materi-materi PAI yang akan kita ajarkan. Karena ini penting ya. Terkadang kita mempelajari ilmu itu hanya menghafal saja, tidak ada proses berpikir. Maka dengan pendekatan filosofis tadi, kita akan membuat landasan logika ya, pemahaman kita terhadap materi PAI yang akan diajarkan kepada siswa-siswa kita. Sehingga dari proses itu akan melahirkan ilmu yang nanti praksis gitu, hasilnya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh siswa kita di dalam dunia kehidupan. Nah, kita langsung ke praktek ya, bagaimana mempraktekkan multidisiplin ya, atau mempraktekkan berbagai sudut pandang di dalam pembelajaran PAI. Ini saya contohkan dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, mata pelajaran SKI. Nah, di dalam mata pelajaran SKI itu biasanya ada materi tentang Bani Umayyah gitu ya, Bani Abbasiyah. Nah, ini saya mengambil satu contoh dari khalifah pada masa Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kejujuran Umar bin Abdul Aziz sehingga menempatkan beliau itu di deretan Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu kan
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu yang kelimanya gitu ya. Karena apa? Karena kesuksesan eh, beliau di dalam memimpin ya Daulah Bani Umayyah saat itu. Nah, ada satu kisah yang berkaitan dengan kejujuran Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu ditemui oleh putranya di kantor ya, di istana presiden kalau di kita itu ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada putranya, kamu datang menemui saya itu untuk urusan negara atau untuk urusan pribadi begitu ya. Kalau untuk urusan negara, lampu kantor ini tetap dihidupkan. Tapi kalau untuk urusan pribadi, lampu ini dimatikan. Karena apa? Karena lampu yang sedang ayah pakai untuk bekerja ini milik negara, dibiayai oleh uang rakyat. Sementara kalau yang dibicarakan di kantor tersebut urusan pribadi, maka itu sudah termasuk bentuk pelanggaran ya, atau korupsi lah, korupsi kecil-kecilan. Nah, kisah ini ketika kita ajarkan kepada siswa kita hanya dengan pendekatan sejarah kebudayaan Islam aja, tentu tidak menarik ya. Ya udah selesai. Oh, ternyata Umar bin Abdul Aziz itu sangat hebat ya, jujur. Sampai mau membicarakan masalah pribadi di kantor aja, lampunya itu harus dimatikan. Udah selesai. Tetapi kalau mengajarkan materi sejarah kebudayaan Islam tentang kejujuran Umar bin Abdul Aziz ini kita terapkan dengan pendekatan multidisipliner, maka akan kaya wawasan kita, wawasan siswa kita. Misalkan dengan pendekatan historis, latar belakang, kenapa Umar bin Abdul Aziz jujur, terus kondisi sosiohistoris pada saat itu seperti apa gitu ya, dan sebagainya. Juga kita lengkapi dengan misalkan pendekatan manajemen dan keuangan. Ini nanti akan ada nilai fungsionalitasnya. Misalkan dari kisah ini, kita akan mendapatkan ilmu bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang begitu jujur itu melakukan manajemen terhadap pemerintahannya. Sehingga pemerintahannya walaupun hanya sebentar, itu sangat berhasil. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz melakukan manajemen terhadap keuangan negara. Sampai urusan lampu aja sangat disiplin ya, sangat detail. Nah, dengan pendekatan manajemen dan keuangan, maka akan siswa kita akan dibawa ya kepada pemahaman-pemahaman tentang manajemen keuangan atau manajemen pemerintahan yang bersih ya, yang bersih dan akuntabel gitulah. Itu kalau kita dekati dengan pendekatan manajemen. Kemudian pendekatan moralitas, bahwa seorang pemimpin yang jujur itu tidak cukup hanya dengan kejujuran saja, tetapi juga harus gerak dengan kebijakan ya, dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan multi pendekatan, kisah kejujuran Umar bin Abdul Aziz itu akan memberikan banyak wawasan, banyak ilmu, banyak panduan untuk bekal peserta didik kita. Nah, sehingga dengan multi pendekatan ini, maka ketika kita mengajarkan SKI, siswa kita itu tidak hanya menghafal nama khalifah, tahun, dan sebagainya, tidak itu saja, tapi akan belajar bagaimana cara memanage suatu pemerintahan yang bersih gitu ya. Juga akan tahu bagaimana strategi perang misalkan. Ketika kita mempelajari sejarah perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq dan sebagainya. Nah, jadi terakhir yang bisa saya simpulkan adalah bahwa guru PAI di zaman milenial saat ini tidak cukup hanya menguasai materi-materi PAI saja ketika mau mengajar di kelas ya. Guru PAI zaman sekarang juga butuh memahami lah, walaupun tidak menguasai secara mendetail ya, memahami berbagai disiplin keilmuan yang akan memperkaya
materi pelajaran PAI yang akan diajarkan kepada siswanya. Sehingga ketika guru PAI menguasai multidisiplin keilmuan, maka pembelajaran PAI yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut tidak kaku ya, tidak kaku membosankan gitu ya, tetapi akan mencerahkan gitu. Satu ayat, satu hadis yang dikaji dengan multidisipliner itu akan mencerahkan siswa kita, akan terinspirasi ya, siswa-siswa kita itu akan terinspirasi, sehingga harapan atau skill siswa yang harus dimiliki di era milenial seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Arif itu akan tercapai. Dan mata pelajaran PAI itu akan ada gunanya di kehidupan saat ini ya. Terkadang kan kita atau siswa-siswa kita atau orang tua kita menganggap pelajaran PAI itu pelajaran nomor berapa gitu dalam prioritasnya. Tetapi dengan multidisipliner itu akan menemukan momentum bahwa materi-materi PAI itu sangat penting untuk menjadi landasan berpikir dan landasan moral bagi siswa-siswa kita. Jadi sebagai kata-kata terakhir ya, guru PAI itu harus luas wawasan, harus dalam ilmunya ya. Supaya apa? Supaya bisa mencerahkan, bisa memberikan inspirasi kepada siswa di dalam menghadapi kehidupan di zaman modern yang sangat kompleks ini ya. Nah, saya kira itu materi pembelajaran PAI dengan pendekatan multidisipliner yang saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.